Hai semuanya, nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mengklik video ini, mau menonton video ini, dan bagi kamu yang baru aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nonandale. Hai semuanya, apa kabar? Apakah kalian saat ini sedang lagi dalam usaha untuk mendapatkan impian kalian, cita-cita kalian, mendapatkan hati seseorang, atau kalian sedang mengejar-ngejar seseorang, mengejar-ngejar sesuatu untuk diwujudkan menjadi nyata dalam hidup kalian? Sudah melakukan cara-cara yang disarankan agar kita bisa menarik apapun yang kita inginkan dalam hidup kita. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada kebiasaan-kebiasaan kita yang sering kita lakukan di setiap harinya tanpa kita sadari. Ternyata itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu adalah bagian dari the law of attraction, di mana kebiasaan-kebiasaan kita itu ternyata dapat menarik sesuatu yang kita pikirkan menjadi kenyataan. Dan kebanyakan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini tanpa kita sadari bahwa itu adalah bagian dari the law of attraction, sehingga yang kita takutkan adalah kita memakai kebiasaan-kebiasaan itu untuk menarik sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena itu aku ingin mengajak kalian, teman-teman aku, supaya kita menyadari bahwa kebiasaan ini ternyata adalah bagian dari the law of attraction, agar kita dapat memanfaatkan kebiasaan-kebiasaan kita ini untuk dengan melakukan hal-hal yang lebih positif lagi, agar kita dapat menarik hal-hal yang positif, bahkan kita dapat menarik sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita atau mewujudkannya menjadi nyata. Nah, apa-apa saja sih kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, tetapi kita nggak tahu ternyata itu adalah bagian dari the law of attraction. The law of attraction yang dapat membuat mimpi-mimpi kita atau sesuatu yang kita inginkan menjadi kenyataan. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut, aku mau disclaimer dulu. Jadi, video yang aku bagikan ini berdasarkan apa yang aku alami, yang aku lihat dari pengalaman aku. Dan kalau kalian ingin menambahkan sesuatu, kalian ingin berbagi juga, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar. Yang paling pertama yang tidak kita sadari banget ya, sangat-sangat tidak kita sadari, itu yang paling pertama, yang paling mudah adalah ketika kita bersikap rileks atau santai, atau ketika kalian lagi mengerjakan sesuatu, tiba-tiba kalian kayak narik nafas panjang sampai kita merasa rileks, merasa lega gitu, merasa santai. Nah, tahu nggak sih, ternyata ketika kita bersikap rileks atau membuat keadaan diri kita tuh menjadi lebih rileks atau lebih santai, di saat itulah kita pasti akan menerima sesuatu, entah apa yang kita inginkan. Contoh aja, ketika kita mencari sesuatu, entah kita udah cari dimanapun tapi kita nggak ketemu-ketemu. Terus ketika kita udah nggak cari dan kita lagi duduk santai dan tenang gitu, tiba-tiba kita keinget sesuatu. Iya, aku ingat ternyata barangnya di sini, kayak gitu. Atau tiba-tiba aja kita ketika jalan-jalan lagi dalam keadaan santai, terus ketemu sama barangnya. Yang kedua, kebiasaan kedua yang tidak kita sadari, yaitu sering berkata-kata atau sering menyumpahi atau sering mengeluh. Teman-teman pernah dengar nggak sih kata-kata adalah doa? Ada tuh kan, kita dikit-dikit kalau kesal sedikit kita menyumpahi orang untuk beginilah, untuk begitulah, walaupun kamu nggak bermaksud. Tapi tahukah kalian, cepat atau lambat ketika kalian menyumpahi seseorang, ketika kalian mengeluh akan sesuatu atau mengatakan sesuatu ya, cepat atau lambat semua yang kita katakan itu pasti terjadi. Apalagi
kalau kita mengatakannya itu secara berulang kali dengan emosi yang kuat, percaya atau enggak, kata-kata yang kita ucapkan itu pasti bakalan terjadi. Oleh karena itu, kebiasaan kita yang suka mengeluh itu sebenarnya agak berbahaya kalau kita nggak tahu ternyata kata-kata yang kita ucapkan itu adalah bagian dari the law of attraction yang dapat mewujudkan sesuatu yang kita yang tadinya nggak ada menjadi ada. Yang ketiga, yang paling tidak kita sadari tetapi sering kita lakukan di setiap harinya, yaitu berhayal. Nah teman-teman, berhayal itu kan berarti kita menggambarkan sesuatu di kepala kita secara tidak kita sadari. Berhayal itu adalah bagian dari visualisasi. Sedangkan kita tahu bahwa visualisasi itu adalah salah satu cara yang paling utama untuk agar kita dapat mewujudkan sesuatu menjadi nyata. Misalkan kalau kamu ingin mobil, kalau kamu nggak memvisualisasikan mobilnya kayak gini-gini, nah alam semesta itu biasanya akan sulit, atau bukan akan sulit, akan menjadi lama mewujudkan apa yang kita impikan karena kita nggak memberikan gambaran yang jelas. Nah berhayal itu adalah salah satu jenis dari visualisasi yang kita lakukan tanpa kita sadari. Nah bayangkan kalau kita berhayal sesuatu yang buruk-buruk terjadi. Nah itu kan pasti akan berdampak buruk dan kita pasti akan menarik hayalan-hayalan kita yang buruk-buruk tadi akan menjadi kenyataan buat kita. Itulah kenapa teman-teman, kalau kalian sudah tahu bahwa berhayal itu adalah bagian dari visualisasi mulai dari sekarang sampai seterusnya, ketika kita menghayalkan sesuatu yang buruk, cepat-cepat sadarkan diri kita dan katakan, bangun-bangun, gak boleh berhayal sesuatu yang buruk. Kontrol hayalan kita itu menjadi sesuatu yang lebih positif, berhayal sesuatu yang kita inginkan agar sesuatu yang kita inginkan itu dapat kita wujudkan menjadi kenyataan. Kebiasaan yang berikutnya adalah suka memikirkan sesuatu sebelum tidur. Ketika kita hendak tidur atau ketika kita sedang dalam keadaan mengantuk, otak kita menghasilkan gelombang otak alfa. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa ketika kita sedang berada di gelombang otak alfa, kita sedang berada di gerbang pikiran bawah sadar. Nah, kalau kita sudah berada di gerbang pikiran bawah sadar, itu otomatis itu akses untuk ke pikiran bawah sadar itu sudah pasti ada. Nah, bayangkan kalau kita memikirkan sesuatu di saat kita sedang berada di gerbangnya pikiran bawah sadar. Berarti apapun yang kita pikirkan pasti akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Dan kalau udah masuk ke pikiran bawah sadar kita itu pasti akan mengirimkan sesuatu yang kita pikirkan itu ke alam semesta. Dan akhirnya alam semesta itu bekerja untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan itu menjadi kenyataan. Nah, di sini bahayanya. Bayangkan kalau kalian pada saat itu memikirkan sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk-buruk terjadi pada kamu. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti apapun yang kita pikirkan saat kita ngantuk atau saat kita tidur agak membahayakan ya. Kalau kita nggak memikirkan sesuatu yang positif, malah memikirkan sesuatu yang buruk. Jadi ya teman-teman, kalau udah tahu kayak gini, malam ini sebelum tidur, kontrol pikiran kalian untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik, agar sesuatu yang baiklah yang dapat terwujudkan menjadi nyata, yang dapat kita tarik menjadi kenyataan. Dengan ketika kamu sedang ngantuk atau ketika kalian hendak tidur, itu kan udah kebiasaan yang selalu kita lakukan tanpa kita sadari, yang ternyata adalah bagian dari the law of attraction. So, buat jadwal malam ini, pikirkan apa ya, supaya kita bisa menarik sesuatu yang kita inginkan menjadi kenyataan. Kebiasaan berikutnya yaitu suka ngeramal. Nah, suka ngeramal ini bukan yang kayak, oh di masa depan kamu akan bertemu dengan orang yang kayak gini, jodoh kamu kayak gini. Enggak. Pernah dengar nggak sih? Pernah dengar. Coba kalian ingat-ingat. Misalkan ketika mendung gitu, terus kalian kayak bilang, kayaknya bentar hujan deh. Kayak gitu. Atau misalkan kalian lagi jalan-jalan gitu, terus kalian ngeramal lagi kayak gini,
Kayaknya aku bentar bakal ketemu orang yang aku nggak suka deh, misalkan kayak gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang suka ngeramal sesuatu padahal sesuatu tersebut belum terjadi, ternyata itu juga adalah bagian dari the law of attraction. Kenapa? Ketika kamu sering meramalkan sesuatu, apalagi kamu mempercayai sesuatu yang kamu ramalkan padahal belum tentu benar, itu bakalan menjadi kenyataan. That's why kita tuh dilarang untuk ngeramal sesuatu. Karena kalau kamu udah percaya dengan apa yang kamu ucapkan, padahal belum tentu, kamu juga belum tentu berpikir bahwa ramalan kamu ini benar. Tetapi ketika kamu mempercayai, karena itu ramalan itu adalah berasal dari diri kamu, dan kamu mempercayai bahwa ramalan kamu itu pasti benar. Sebenarnya yang tadinya nggak hujan ya, bisa aja kan cuma mendung doang gitu. Yang tadinya cuma mendung doang, karena kamu percaya bahwa sebentar itu hujan, maka alam semesta menangkap bahwa oh, ini adalah yang dia inginkan. Maka yang tadinya sebenarnya nggak hujan, akhirnya jadi hujan. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang sampai seterusnya, hindari kebiasaan kita yang suka ngeramal sesuatu padahal sesuatu tersebut belum terjadi. Yang terakhir yaitu beranggapan. Nah teman-teman, ternyata kebiasaan kita yang suka beranggapan akan sesuatu, ternyata itu adalah bagian dari the law of attraction juga. Contohnya ketika kita lagi makan sesuatu, nggak ada lauk di sana, cuma nasi doang, terus kamu bilang, udahlah anggap aja aku lagi makan makanan yang enak, ada ayamnya, ada daging sapinya. Terus misalkan kamu lagi panas sekarang, terus kamu bilang, sudahlah anggap aja aku sekarang lagi di pantai. Dengan beranggapan seperti itu, dan sering kamu lakukan sering kamu lakukan dengan terus beranggapan akan sesuatu, tahu nggak sih? Yang tadinya nggak ada karena kamu selalu beranggapan udah nanti gini, udah nanti kayak gini, itu alam semesta menangkapnya, oh dia membutuhkan ini, sehingga yang tadinya nggak ada jadi diadakan oleh alam semesta. That's why berhenti untuk mengatakan udahlah aku anggap kamu nggak ada gitu. Itu berhenti untuk beranggapan seperti itu, karena nanti beneran nggak ada orang tersebut tuh, nggak ada barang tersebut. Dan mulai dari sekarang mari kita berhenti untuk beranggapan yang sesuatu yang tidak kita inginkan. Sebaiknya kita beranggapan untuk sesuatu yang kita inginkan, agar anggapan-anggapan yang kita lakukan itu, yang kita inginkan itu ditangkap oleh alam semesta. Oh oke, orang tersebut mau ini, sehingga itulah yang kita tarik menjadi kenyataan. Nah itu dia teman-teman, video aku tentang kebiasaan-kebiasaan kita yang sering kita lakukan tetapi kita tidak menyadari bahwa ternyata itu adalah bagian dari the law of attraction, yang tanpa kita sadari kita menarik sesuatu menjadi kenyataan. Nah manfaatnya ya kita bisa menarik sesuatu yang kita inginkan gitu menjadi kenyataan, tapi bahayanya kalau ternyata kita berpikir sesuatu yang sebaliknya, yang tidak kita inginkan, yang tentang kesialan-kesialan kita, yang tentang keburukan-keburukan yang bakal datang ke dalam hidup kita, yaitu ruginya, dan itu bahaya banget. Jadi mulai dari sekarang, mari kita mengatur kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjadi lebih positif, lebih berfokus pada apa yang kita impikan, cepat menyadarkan diri kita kalau ternyata ada pikiran negatif yang lewat di pikiran gitu, cepat-cepat bangun. Oke. Mari kita fokus pada apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita fokuskan karena ketika kita memikirkan sesuatu atau kita memfokuskan sesuatu, kita akan menarik apa yang kita fokuskan atau apa yang kita pikirkan. Nah itu dia video aku hari ini teman-teman. Aku mohon. Nah itu dia
Nah, itu dia video aku hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jika kalian suka, silahkan kalian like sebagai pemberi dukungan, subscribe, biar kalian bisa dapat terus video-video seputar the law of attraction, kekuatan pikiran. Aku juga menyediakan audio-audio afirmasi. Siapa tahu kalian kepingin mendengarkan audio afirmasi di channel aku. Sudah menyediakan audio afirmasi dan audio subliminal message. Bagi kalian yang mungkin kurang suka mendengarkan audio afirmasi, aku juga menyediakan audio subliminal message. Jangan lupa komen dan share. Hitung-hitung kita berbagi kebaikan buat orang lain kan. Saya Ira Nunandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!